Pemirsa, Kapten Red Sparks Yum Haeson buat pernyataan mengejutkan usai Megawati tampil memukau semalam di Proliga 2026. Ia menilai Mega sangat layak kembali ke Korea karena tim Red Sparks sangat membutuhkan jasanya untuk meraih gelar juara. Di sisi lain, Ketua Federasi Voli Korea KOFO angkat suara soal ini. Ia mengaku Mega sudah ikut draft KOFO 2026. Benarkah demikian? Ini jelas bisa menggemparkan voli Korea. Begini pernyataan sangat jujur dan berani Kapten Red Sparks Yeum Haeson usai Megawati Hangestri tampil kelas Eropa tadi malam bahwa Jakarta Pertamina Enduro permalukan Jakarta Livin Mandiri dan Yola Yuliana dengan skor telak 3-1 di Proliga 2026. Sampai Megawati bongkar satu rahasia besar ini yang membuat Ketua Federasi Voli Korea KOFO angkat bicara. Wah, benarkah demikian? Yuk simak video ini sampai selesai ya guys. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Dilansir dari situs web fiksi Garuda, tepat hari ini, kemenangan Jakarta Pertamina Enduro Jeb atas Jakarta Livin Mandiri di laga lanjutan Proliga 2026, Jumat 16/1/2026 malam, memberikan sorotan pada Megawati Hangestri yang kembali tampil cemerlang memimpin timnya menuju kemenangan 3-1. Namun, yang menarik perhatian banyak orang bukan hanya keberhasilan tim di lapangan, tetapi juga reaksi dari Yeum Haeson, kapten tim voli putri Jung Kwanjang Red Sparks asal Korea Selatan yang kini berada jauh di Korea, tapi tetap mengikuti perkembangan sahabat lamanya dengan penuh perhatian. Yeum Haeson yang sudah lama menjadi sahabat dan rekan setim Megawati selama 2 tahun di Liga Voli Korea, mengungkapkan rasa bangga dan gembiranya setelah mendengar kabar kemenangan Jeb. Haeson tidak hanya bangga terhadap prestasi yang diraih Megawati, tetapi juga menyampaikan perasaan pribadi yang dalam tentang hubungan mereka berdua. Melihat Megawati di lapangan, meskipun saya tidak berada di sana secara langsung, saya bisa merasakannya. Saya bangga sekali dengan dia. Tidak mudah untuk mencapai tingkat itu, dan saya tahu betul betapa kerasnya dia bekerja selama ini, ujar Yeum Haeson dengan suara penuh emosi. Haeson juga mengungkapkan betapa terharunya dia dengan pernyataan yang disampaikan Megawati sebelumnya, yang menyebutkan bahwa ia akan kembali ke Korea untuk bermain di Liga Voli tahun ini. Ini adalah langkah besar bagi Megawati, dan Haeson merasa bahwa keduanya akan segera bertemu lagi dalam suasana yang sangat spesial. Saya sangat senang mendengar kabar Megawati kembali ke Korea. Kami selalu berbicara tentang impian ini, untuk bermain bersama atau bertemu kembali setelah waktu yang lama. Saya percaya dia akan memberikan yang terbaik di Liga Korea, dan saya akan selalu mendukungnya, lanjut Haeson. Yeum Haeson juga berbicara tentang perjalanan karir Megawati yang telah berkembang pesat, baik di Liga Domestik Indonesia maupun internasional. Bagi Haeson, perjuangan dan dedikasi yang telah dilakukan sahabatnya di lapangan adalah sesuatu yang sangat menginspirasi. Saya tidak akan pernah melupakan masa-masa bersama Megawati di Jung Kwanjang. Waktu itu, dia sangat belajar dan beradaptasi dengan cepat di Liga Korea. Melihat dia sekarang, saya merasa sangat terharu. Semua kerja keras dan pengorbanannya berbuah manis. Kemenangan Jeb semalam adalah hasil dari segala usaha keras yang dia lakukan. Sementara itu, Megawati sendiri tidak bisa menahan rasa bangga ketika mendengar pernyataan sahabatnya ini. Haeson selalu tahu cara membuat saya merasa dihargai, bahkan dari jauh. Saya sangat bersyukur punya teman seperti dia yang selalu mendukung saya, baik dalam kondisi baik maupun buruk. Megawati dan Haeson memang sudah tidak lagi bermain di tim yang sama, namun ikatan mereka sebagai sahabat dan atlet tetap erat. Kembali ke Korea bagi Megawati adalah kesempatan yang sangat dinantikan, tidak hanya untuk melanjutkan karir voli, tetapi juga untuk mempererat kembali persahabatan yang sudah terjalin sekian lama. Saya tidak sabar untuk bertemu Haeson di Korea. Kami selalu berbicara tentang kemungkinan bertemu di lapangan lagi, baik sebagai lawan ataupun sekedar bertemu setelah bertahun-tahun. Itu adalah impian kami yang akhirnya akan menjadi kenyataan, ujar Megawati dengan semangat.
Yeum Haesen juga berharap untuk dapat bertemu Megawati di lapangan, meskipun dengan peran yang berbeda. Jika kami bertemu di pertandingan nanti, saya akan merasa sangat beruntung. Tapi lebih dari itu, saya berharap kami bisa saling menginspirasi satu sama lain. Karena bagaimanapun, kami saling memberikan semangat dalam setiap langkah kami, ujar Haesen dengan senyum penuh harapan. Kemenangan Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026 semalam bukan hanya soal raihan 3 poin penuh, tetapi juga soal hubungan yang terus berkembang antara dua sahabat yang pernah berjuang bersama di dunia voli internasional. Walaupun Megawati dan Yeum Haesen kini berada di negara yang berbeda, ikatan persahabatan mereka tidak akan pernah pudar. Walaupun kami berdua berada di jalur yang berbeda, saya selalu merasa dekat dengan Haesen. Setiap pencapaian yang saya raih, saya tahu dia selalu ada di belakang saya, memberikan dukungan. Itu sangat berarti, kata Megawati dengan mata yang berbinar penuh rasa terima kasih. Kini, Megawati siap kembali ke Korea dengan penuh harapan dan semangat baru, sementara Haesen yang terus mendukung dari jauh dengan bangga menyaksikan perjalanan sahabatnya yang terus berkembang. Ketika kita berbicara tentang Megawati, saya selalu teringat semangatnya yang tak pernah padam. Saya percaya dia akan terus mengukir prestasi luar biasa dan saya akan selalu mendukungnya, baik di lapangan maupun di luar lapangan, ujar Haesen penuh keyakinan. Keduanya, meskipun terpisah oleh jarak, terus menunjukkan bahwa persahabatan sejati tidak mengenal batas waktu dan tempat, dan mereka akan terus menginspirasi satu sama lain, baik dalam dunia voli maupun dalam kehidupan mereka. Sementara itu, di sisi lain, aksi gemilang Megawati Hangestri bersama Jakarta Pertamina Enduro di Proliga 2026 tak hanya menyita perhatian publik voli Indonesia, tetapi juga mendapat sorotan khusus dari Korea Selatan. Ketua Federasi Bola Voli Korea, Korea Volleyball Federation atau KOVO, Cho Won-tae, secara terbuka mengaku bahagia dan bangga melihat perkembangan performa Megawati yang dinilainya semakin matang dan berkelas internasional. Megawati tampil menonjol saat JEP menumbangkan Jakarta Livin Mandiri 3-1 dalam laga lanjutan Proliga 2026 di Gor Volley Indoor Sports Center Deli Serdang, Jumat, 16 Januari 2026 malam. Penampilan agresif dan ketenangan Megawati di momen krusial kembali mengingatkan publik Korea pada sosoknya saat bermain di Liga Voli Korea bersama Jungkwanjang Red Sparks. Cho Won-tae menyebut Megawati merupakan salah satu pemain asing yang meninggalkan kesan mendalam selama tampil di Korea. Ia mengaku masih mengikuti perkembangan Megawati meskipun kini sang opposite hitter bermain di Indonesia. Saya menonton cuplikan pertandingan Megawati bersama Jakarta Pertamina Enduro. Secara jujur, saya merasa sangat senang. Permainannya terlihat semakin matang, lebih tenang dan penuh kepercayaan diri, ujar Cho Won-tae. Menurut Cho Won-tae, keberhasilan Megawati beradaptasi dan berkembang di berbagai kompetisi menunjukkan kualitas profesionalisme yang tinggi. Ia menilai pengalaman bermain di Liga Korea, Proliga Indonesia, serta berbagai turnamen internasional telah membentuk Megawati menjadi pemain yang komplit. Megawati bukan hanya berkembang secara teknik, tetapi juga secara mental. Dia tahu kapan harus menyerang, kapan harus menenangkan permainan. Itu ciri pemain yang sudah berada di level atas, katanya. Cho Won-tae juga menyinggung hubungan erat Megawati dengan Kapten Jungkwanjang Red Sparks, Yeum Haesen. Menurutnya, kebersamaan Megawati dan Yeum Haesen selama 2 musim di Korea menjadi salah satu faktor penting dalam proses adaptasi dan perkembangan Megawati di V-League. Saya tahu hubungan Megawati dan Yeum Haesen sangat baik. Yeum adalah kapten yang luar biasa dan figur penting di voli Korea. Kebersamaan mereka memberi dampak positif, bukan hanya untuk tim, tetapi juga untuk perkembangan Megawati sebagai atlet, ujarnya. Cho Won-tae juga mengkonfirmasi bahwa pihak KOVO menyambut dengan antusias kabar kembalinya Megawati ke Liga Voli Korea pada tahun ini. Ia menilai kehadiran Megawati akan memberikan nilai tambah, baik dari sisi kualitas kompetisi maupun popularitas liga.
Kami tentu sangat senang mendengar Megawati akan kembali ke Korea. Dia adalah pemain yang dicintai penggemar, pekerja keras, dan memiliki sikap profesional yang sangat baik. Kehadirannya selalu membawa energi positif. Ia menegaskan bahwa Kovo selalu terbuka terhadap pemain asing yang tidak hanya berkualitas di lapangan, tetapi juga mampu menjadi panutan dan menjaga citra liga. Megawati adalah contoh atlet asing yang sangat kami hargai. Dia menghormati budaya, rekan setim, dan kompetisi. Itu sebabnya kami merasa bangga melihat dia terus berkembang. Tambahnya, dalam pernyataannya, Cho Won-tae juga memberikan apresiasi terhadap Proliga Indonesia yang dinilai mampu menjadi kompetisi kompetitif dan berkualitas bagi pemain-pemain Asia. Saya melihat Proliga Indonesia berkembang sangat baik. Banyak pemain lokal dan asing menunjukkan kualitas tinggi. Megawati bermain di lingkungan kompetitif yang tepat dan itu terlihat dari performanya sekarang, ujarnya. Menurut Cho Won-tae, kolaborasi dan pertukaran pemain antar negara Asia, termasuk Indonesia dan Korea Selatan, merupakan hal positif bagi perkembangan voli di kawasan Asia. Voli Asia akan semakin kuat jika kita saling belajar dan saling mendukung. Megawati adalah contoh nyata bagaimana pemain Asia bisa bersinar di berbagai liga, katanya. Menutup pernyataannya, Cho Won-tae menyampaikan harapan besar kepada Megawati saat kembali bermain di Korea. Ia berharap Megawati dapat terus tampil konsisten, sehat, dan menjadi inspirasi bagi atlet muda, baik di Indonesia maupun Korea Selatan. Saya berharap Megawati datang ke Korea dengan kondisi terbaik, menikmati permainannya, dan terus menunjukkan karakter kuat yang dia miliki. Kami menantikan kontribusinya dan tentu saja kami bahagia menyambutnya kembali. Tutup Cho Won-tae. Dengan pernyataan jujur dan penuh apresiasi dari ketua Kovo tersebut, kiprah Megawati Hangestri kembali menegaskan posisinya sebagai salah satu ikon voli Asia. Penampilan impresifnya di Proliga 2026 bukan hanya membawa kemenangan bagi Jakarta Pertamina Enduro, tetapi juga menguatkan reputasinya di mata dunia voli internasional, khususnya Korea Selatan. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Penunjukan John Hartman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia membawa harapan baru sekaligus tantangan besar. Legenda skuad Garuda Hamta Hamzah turut menyambut era baru tersebut setelah PSSI resmi memperkenalkan Hartman dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa 13 Januari 2026. Hartman datang di saat Timnas Indonesia tengah mencari stabilitas usai hasil kurang memuaskan pada ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Rekam jejaknya bersama Timnas Kanada yang sukses dibangunnya dari fondasi hingga level internasional menjadi alasan kuat di balik kepercayaan PSSI. Namun, Hamka mengingatkan bahwa pengalaman di Amerika Utara belum tentu bisa langsung diterapkan di Asia Tenggara. Menurutnya, perbedaan ritme permainan, karakter pemain, serta tekanan supporter menjadi tantangan tersendiri yang harus segera dipahami Hartman. Ia berharap pelatih asal Inggris itu mampu cepat beradaptasi dengan kultur sepak bola Indonesia. Agenda padat sudah menanti, mulai dari FIFA Series pada Maret hingga Piala AFF 2026 pada Juli-Agustus. Hamka berharap Hartman segera menyusun kerangka tim, meski komunikasi awal dengan pemain baru sebatas sapaan non-teknis. Hamka juga menekankan pentingnya memberi kepercayaan penuh kepada Hartman tanpa intervensi dalam pemilihan pemain maupun strategi. Dukungan publik dinilainya menjadi kunci agar tim dan pelatih bisa bekerja lebih tenang. Sambutannya sangat positif. Mari kita dukung bersama, lupakan yang lalu dan fokus menatap prestasi di depan. Tutup Hamka. Nama Jai Itzes dan Kevin Dix menjadi sorotan setelah pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, memberi isyarat bahwa pemain yang berkarir di Serie A dan Bundesliga berpotensi tak tampil di Piala AFF 2026. Namun, situasi ini bukan karena keduanya dicohat dari skuad, melainkan terkendala aturan jadwal turnamen.
Hartman menjelaskan bahwa Piala AFF 2026 tidak termasuk dalam kalender FIFA Matchday, sehingga klub-klub Eropa tidak wajib melepas pemainnya ke tim nasional. Kondisi tersebut membuat peluang kehadiran Idzes dan Dix menjadi sulit meski kualitas mereka sangat dibutuhkan. Tidak ada jeda internasional, jadi pemain dari Serie A atau Bundesliga kemungkinan besar tak bisa bergabung, ujar Hartman usai drawing di Jakarta Kamis 15 Januari 2026. Ia menilai persoalan serupa juga dialami negara peserta lain, sehingga level kompetisi tetap seimbang. Menurut Hartman, tim yang tampil nanti adalah pemain yang benar-benar siap dan memiliki komitmen penuh pada periode tersebut. Ia berharap skuad yang ada mampu memanfaatkan kesempatan untuk membawa Indonesia meraih trofi Piala AFF untuk pertama kalinya. Dengan demikian, potensi absennya Jai Idzes dan Kevin Dix lebih merupakan konsekuensi regulasi, bukan keputusan teknis pelatih. Keduanya tetap diproyeksikan menjadi bagian penting timnas Indonesia dalam agenda jangka panjang di luar turnamen Piala AFF. Penyerang timnas Indonesia, Miliano Jonathans, resmi bergabung dengan Excelsior Rotterdam dengan status pinjaman dari FC Utrecht. Pemain berdarah Depok itu langsung diproyeksikan masuk skuad utama asuhan pelatih Ruben den Il untuk mengarungi Eredivisie. Direktur Teknik Excelsior, Niels van Dunen, menyambut antusias kedatangan Jonathans. Ia menilai sang pemain memiliki kualitas teknik yang cocok dengan karakter permainan tim, terutama kemampuan kaki kiri serta kreativitas dalam membangun serangan. Kami senang Miliano bergabung selama 6 bulan. Dia punya kualitas menciptakan peluang dan memberi nilai lebih dalam penguasaan bola. Kehadirannya juga meningkatkan persaingan di lini depan, ujar Van Dunen. Proses kepindahan ini disebut telah dibahas sejak sebelum libur Natal. Excelsior terus menjalin komunikasi dengan Utrecht hingga akhirnya kesepakatan tercapai pada pertengahan Januari. Jonathan sendiri bukan nama asing di Belanda, namun di Utrecht ia minim menit bermain dengan hanya tampil 19 kali dan mengoleksi 791 menit sepanjang musim ini, kebanyakan sebagai pemain pengganti. Karena itu, kepindahan ke Excelsior diharapkan menjadi momentum baginya untuk mendapat jam terbang lebih dan memberi dampak nyata bagi tim barunya. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengakui akan sulit memanggil banyak pemain diaspora yang berkarir di Eropa untuk tampil di Asian Cup 2026. Turnamen yang berlangsung pada 24 Juli 26 Agustus 2026 itu tidak masuk kalender FIFA, sehingga klub memiliki hak penuh menahan pemainnya. Di fase grup, Indonesia tergabung bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff Brunei Darussalam atau Timor Leste. Skuad Garuda akan menjamu Kamboja dan Vietnam, serta bertandang ke markas Singapura dan lawan dari babak playoff. Hartman menyadari tantangan besar menanti karena ajang ini bertepatan dengan pramusim kompetisi Eropa 2026-2027. Pengalaman serupa pernah ia rasakan saat menangani Kanada di Gold Club CONCACAF yang juga digelar di luar jendela FIFA. Memanggil pemain Eropa memang sulit. Klub sekarang punya kebijakan lebih ketat dibanding 10-15 tahun lalu, ujar Hartman. Meski demikian, ia melihat situasi ini sebagai peluang memperkuat komunikasi dengan klub domestik sekaligus memberi kesempatan pemain liga lokal unjuk kemampuan. Tanpa nama-nama seperti Jai Idzes, Kevin Dix, Kelvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, hingga Joey Pelupesi, Hartman harus menyiapkan skenario alternatif. Kondisi tersebut justru membuka pintu bagi wajah-wajah baru untuk membuktikan diri di timnas. Hartman tetap memasang target tinggi, mencetak sejarah dengan membawa Indonesia meraih trofi Asian Cup pertama. Ini soal kedalaman skuad dan kesempatan baru. Kami sudah 6 kali ke final, saatnya menjadi tim pertama yang mengangkat piala, tegasnya. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube.
Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman dan keluargamu.